Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada moderator Time Keeper, serta Dewan Juri yang kami hormati, serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan. Sebelum beranjak kepada tatanan argumentasi, kami izinkanlah saya memperkenalkan diri dan tim terlebih dahulu. Kami dari Universitas Indonesia dengan saya sendiri, Muhammad Zulfikar Diolhaq sebagai pembicara pertama, Raffi Arsyad Barros sebagai pembicara kedua, dan Hafiz Safarudin sebagai pembicara ketiga. Kami akan memaparkan argumentasi yang membuktikan bahwa generasi post-Zoomer memiliki peran penting dalam mendorong penerapan ESG dalam bisnis Indonesia. Saat ini kita berada di era transformasi digital yang masif. Teknologi menjadi fondasi dari hampir semua sektor kehidupan. Dan generasi post-Zoomer dengan adaptabilitas mereka terhadap teknologi sangat siap untuk memimpin perubahan ini. Sebelum saya menyampaikan argumentasi, izinkan saya memaknai secara filosofis konsep katalis dalam konteks generasi. Katalis bukan sekedar mempercepat perubahan, melainkan entitas transformatif yang mampu mengubah proses fundamental tanpa terkonsumsi dalam proses tersebut. Dalam konteks ini, generasi post-Zoomer hadir sebagai quantum leap dalam evolusi sosial manusia. Izinkan saya memaparkan 3 pilar argumentasi filosofis yang saling beririsan. Pertama, metamorfosis kesadaran digital, di mana post-Zoomer lahir dalam realitas di mana digital dan fisik bukan dualisme, melainkan kontinum yang menyatu. Mereka adalah generasi pertama yang mengalami apa yang filsuf Jean Baudrillard disebut sebagai hyper reality, di mana batas antara real dan virtual menjadi kabur, namun justru menciptakan realitas baru yang lebih kaya. Kesadaran digital ini membuat mereka mampu menciptakan solusi yang melampaui batas konvensional dan mengoptimalkan potensi teknologi untuk kebaikan sosial. Yang kedua, revolusi paradigma keberlanjutan, di mana generasi post-Zoomer membawa transformasi fundamental dalam memahami relasi manusia alam. Berbeda dengan paradigma antroposentrisme yang dominan selama ini, mereka mengusung deep ecology, pemahaman bahwa manusia adalah bagian integral dari ekosistem global. Manifestasinya terlihat dalam: yang pertama adalah kesadaran terhadap praktik bisnis yang tidak berkelanjutan, serta tuntunan transparansi dan akuntabilitas lingkungan inovasi teknologi yang berpihak pada keberlanjutan. Lanjut kepada yang ketiga, di mana sintesis idealisme dan pragmatisme. Post-Zoomers jembatan karena kemampuan mereka menjembatani gap antara idealisme dan pragmatisme. Kita mengetahui terdapat filsuf Amerika John Dewey berbicara tentang pragmatic idealism, di mana ide-ide besar diterjemahkan dalam aksi-aksi konkret. Post-Zoomer mewujudkan ini melalui aktivisme digital yang menghasilkan perubahan nyata, inovasi sosial yang memadukan profit dengan impact entrepreneurship yang berorientasi pada triple bottom line, people, planet, and also profit. Dimana untuk memperkuat argumentasi ini, mari kita lihat manifestasi konkretnya. Transformasi ekonomi post-Zoomer pendorong ekonomi sirkular yang meminimalisir waste. Revolusi sosial mereka yang mengkatalisasi demokratisasi informasi dan pengetahuan, serta inovasi teknologi post-Zoomer memimpin pengembangan teknologi ramah lingkungan. Signifikansi filosofis ini dari semua ini bahwa post-Zoomer tidak sekedar bahwa membawa perubahan incremental, tetapi transformasi paradigmatik dalam cara kita memahami realitas, cara kita menyelesaikan masalah, dan cara kita membangun masa depan. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup izinkan saya menegaskan bahwa generasi post-Zoomer memiliki peran penting dalam mendorong penerapan ESG dalam bisnis Indonesia. Bukan sekedar statement optimistik, melainkan konsekuensi logis dari unique positioning mereka dalam sejarah. Sebagai pionir paradigma keberlanjutan, kami dari tim Pro meyakini bahwa karakteristik ini ditambah dengan skala dan kecepatan perubahan yang mereka bawa, memposisikan post-Zoomer tidak hanya sebagai penerus, tetapi sebagai katalis fundamental yang akan menentukan trajektori Indonesia emas menuju 2045. Salam hormat, yang terhormat moderator, dewan juri, rekan-rekan dari tim oposisi, serta audiens yang saya hormati. Saya Rafli sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah akan melanjutkan argumen yang telah disampaikan serta memperkuat posisi kami dalam mendukung mosi debat yang berbunyi, generasi post-Zoomer memiliki peran penting dalam mendorong penerapan ESG dalam bisnis Indonesia. Sebelumnya, pembicara pertama telah menjelaskan dasar-dasar argumen kami terkait generasi post-Zoomer yang tumbuh dengan teknologi digital dan AI akan menjadi katalis utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui adaptabilitas tinggi terhadap teknologi dan kemampuan menciptakan inovasi baru. Generasi ini bukan sekedar penerus, tetapi penggerak utama transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi secara global. Pada kesempatan ini, saya akan memperkuat posisi kami dengan memaparkan beberapa argumen tambahan, yaitu kepedulian lingkungan yang tinggi dan tuntutan terhadap bisnis yang berkelanjutan. Generasi post-Zoomer sangat peduli pada lingkungan dan perubahan iklim, yang membuat mereka lebih mendukung bisnis yang berkomitmen pada keberlanjutan.
Survei telah menunjukkan bahwa lebih dari 70% anak muda Indonesia mendukung produk atau perusahaan yang memiliki inisiatif lingkungan seperti pengurangan plastik dan energi terbarukan. Padahal ini juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 68 tentang kewajiban pelaku usaha. Setiap orang menjalankan usaha wajib memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang dampak lingkungan akibat kegiatan usahanya. Generasi post-Zoomer cenderung kritis terhadap perusahaan yang tidak transparan dalam pengelolaan limbah atau yang terbukti merusak lingkungan. Adanya generasi post-Zoomer sebagai konsumen kritis yang menuntut transparansi. Generasi post-Zoomer cenderung kritis dan mengutamakan transparansi dari perusahaan yang mereka dukung. Mereka tidak segan untuk memboikot produk yang dianggap tidak etis atau merusak lingkungan. Misalnya, perusahaan yang tidak transparan dalam menggunakan bahan baku atau yang terlibat dalam praktik perburuan tidak adil akan lebih cepat terkena tekanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4. Hak konsumen. Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa, perlakuan atau pelayanan yang tidak diskriminatif dan adil. Dan pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan. Pengaruh generasi post-Zoomer di media sosial mendorong perusahaan untuk beradaptasi. Generasi post-Zoomer sangat aktif di media sosial yang mereka gunakan untuk menyuarakan isu-isu keberlanjutan dan mengadvokasi perusahaan yang memiliki komitmen ESG yang kuat. Di Indonesia, media sosial menjadi alat penting bagi generasi ini untuk mempromosikan atau mengkritik perusahaan berdasarkan praktik ESG mereka. Terlihat jelas dari adanya Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi lingkungan hidup, berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Generasi post-Zoomer dapat menggunakan media sosial untuk menyuarakan kritik terhadap perusahaan yang merusak lingkungan atau menyoroti pelanggaran yang bertentangan dengan kewajiban lingkungan perusahaan. Berikutnya, generasi post-Zoomer sebagai investor muda yang berorientasi pada ESG. Post-Zoomer juga memiliki peran sebagai investor dan mereka menunjukkan ketertarikan yang kuat pada investasi berkelanjutan. Mereka juga cenderung mendukung perusahaan yang mengutamakan ESG dalam operasional mereka, seperti melalui investasi pada green bonds atau saham perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan. Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan generasi post-Zoomer, perusahaan di Indonesia dapat berinvestasi dalam praktik berkelanjutan, seperti mengadopsi teknologi ramah lingkungan, program daur ulang, dan mengembangkan produk dengan jejak karbon rendah untuk menarik konsumen muda yang kritis. Transparansi laporan ESG melalui standar global seperti GRI atau teknologi blockchain dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keberlanjutan produk. Selain itu, memperkuat komitmen ESG dengan program kesehatan lingkungan, pengurangan jejak karbon, dan pemberdayaan sosial dapat menarik talenta muda yang visioner, menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Di media sosial juga perusahaan perlu proaktif menunjukkan inisiatif keberlanjutan untuk mengembangkan citra positif. Perusahaan juga dapat menerbitkan green bonds atau menunjukkan nilai ESG dalam laporan keuangan guna menarik generasi investor baru yang peduli keberlanjutan, sehingga meningkatkannya daya saing di pasar global. Generasi post-Zoomer memainkan peran strategis sebagai katalis utama menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kepedulian tinggi terhadap lingkungan, tuntutan transparansi, dan pengaruh signifikan di media sosial, mereka menunggu bisnis yang berkomitmen pada keberlanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 68 yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi akurat tentang dampak lingkungan. Sebagai konsumen kritis, mereka menuntut transparansi dalam praktik perusahaan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Pasal 4 dan 7 yang melindungi hak konsumen atas informasi jujur. Aktivitas mereka di media sosial mendorong perusahaan untuk lebih adaptif dan berkomitmen pada ESG sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UU PLH yang memberikan hak dan masyarakat untuk mengakses informasi dan peran dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, generasi ini mulai mempengaruhi landscape investasi melalui preferensi pada green bond dan investasi berkelanjutan, mendorong perusahaan meningkatkan daya saing melalui transparansi laporan ESG dan inovasi teknologi ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, generasi post-Zoomer tidak hanya menjadi penerus tetapi penggerak transformasi menuju keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Terima kasih kepada moderator, timekeeper, serta dewan juri yang amat kami hormati, serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan.
Di sini saya selaku representasi ketiga dari delegasi Pro akan kembali memperkokoh bangunan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami atas mosi generasi post-Jummer memiliki peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis di Indonesia. Yang dimana Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya generasi muda saat ini sudah terlibat dalam prinsip ESG, yang dimana Dewan Juri yang terhormat dikutip dari survei Wharton Global Youth Program menunjukkan bahwa generasi muda sangat amat memprioritaskan perusahaan yang memiliki nilai-nilai keberlanjutan dalam memilih tempat bekerja atau berinvestasi, yang dimana Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut pun sudah sangatlah menjelaskan bahwasanya generasi post-Jummer menunjukkan minat besar terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda lebih mendukung investasi dan praktik bisnis berbasis environmental, social, and governance. Mereka mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan dampak lingkungan. Contohnya, perusahaan dengan inisiatif ESG cenderung lebih menarik banyak karyawan muda karena nilai-nilai tersebut sejalan dengan idealisme generasi tersebut. Yang kedua, perubahan pola konsumsi dan investasi, yang dimana penelitian McKinsey Company menunjukkan bahwa 70% konsumen Indonesia bersedia membayar lebih untuk produk keberlanjutan dengan presentasi lebih tinggi pada generasi muda. Generasi post-Jummer memiliki peran signifikan dalam membentuk tren konsumsi dan investasi, sehingga survei tersebut pun sudah amat menjelaskan bahwa konsumen muda lebih cenderung memilih merek yang mendukung keberlanjutan. Selain itu, mereka juga aktif mendorong investor untuk memilih perusahaan yang memenuhi standar ESG. Yang ketiga, dengan adanya dukungan terhadap pemerintah dan kebijakan bisnis, sehingga OJK menerbitkan program Roadmap Keuangan Keberlanjutan yang mendukung adopsi prinsip ESG di sektor keuangan. Generasi muda memainkan peran penting sebagai agen perubahan dalam mendukung kebijakan ini. Di Indonesia sendiri, melalui regulasi seperti OJK Roadmap for Sustainable Finance, mendukung penerapan ESG di sektor bisnis. Generasi post-Jummer yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu lingkungan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan korporasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Sehingga keberadaan mereka sebagai konsumen, investor, dan karyawan memberikan tekanan kepada bisnis untuk mengadopsi standar ESG. Yang keempat, dampak ESG pada perusahaan, yang dimana laporan dari Cornell Business School menyebutkan bahwa perusahaan dengan fokus ESG menunjukkan peningkatan kinerja finansial dan keberlanjutan karena menarik talenta muda yang mendukung nilai-nilai tersebut. Yang dimana Dewan Juri telah, hal tersebut pun berpengaruh kepada potensi perubahan di pasar kerja, yang menurut laporan Harvard Business School, perusahaan yang menerapkan prinsip ESG cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi, terutama di kalangan generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Di pasar kerja, generasi ini membawa nilai-nilai keberlanjutan dalam budaya perusahaan. Perusahaan yang mengadopsi kebijakan ESG dilaporkan memiliki kinerja yang lebih baik, terutama dalam menarik talenta muda. Mereka ingin bekerja di organisasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sehingga mendorong transformasi internal di dalam dunia bisnis. Adapun mekanisme solusi yang dari tim kami yaitu dengan mengintegrasikan konsep ESG dalam kurikulum pendidikan, sehingga kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan komunitas untuk memberikan pelatihan program berbasis ESG. Yang kedua yaitu dengan memfasilitasi program magang, kompetisi inovasi atau inisiatif berbasis ESG bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu dengan memberikan insentif fiskal atau penghargaan kepada perusahaan yang melibatkan generasi muda dalam implementasi ESG, sehingga terjadinya kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan komunitas yang menciptakan program CSR berbasis ESG yang melibatkan generasi post-Jummer. Dewan Juri yang terhormat, dapat kami simpulkan secara tegas, lugas, dan mantap bahwasanya generasi post-Jummer adalah katalisator utama perubahan dalam dunia bisnis Indonesia. Gen Z tidak hanya mengubah pola konsumsi dan investasi, tetapi juga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan dukungan regulasi pemerintah dan kekuatan pasar yang Gen Z bawa, penerapan ESG di Indonesia memiliki peluang besar untuk lebih berkembang cepat. Data-data tersebut sudah menunjukkan bahwasanya generasi post-Jummer tidak hanya memiliki kesadaran tinggi terhadap ESG, tetapi juga mempengaruhi pasar melalui pola konsumsi, preferensi kerja, dan tekanan kepada perusahaan untuk lebih bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga sebagai tim Pro.